Mari kita mau sama-sama mulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita persiapkan setiap hati kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kalau Engkau telah mengumpulkan setiap kami di tempat ini Tuhan, kami percaya ada satu maksud yang indah ya Bapa, yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Pada saat kami datang di tempat ini Tuhan, kami percaya kalau kami keluar ya Bapa, penuh dengan kekuatan-Mu ya Bapa. Kembali kami dikuatkan ya Bapa, kami kembali diurapi ya Bapa, kami kembali menemukan setiap jawaban yang akan kami temukan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Juga sebentar kami akan memulaikan setiap ibadah kami. Kiranya Tuhan, setiap jemaat-Mu yang dalam persiapan di tempat ini, kiranya Tuhan Engkau hantarkan di tempat ini dengan selamat. Kiranya Tuhan, setiap kami dapat bersuka cita ya Bapa dalam ibadah kami di pagi hari ini. Dan kami akan siap untuk memulaikan ibadah kami di pagi hari ini di dalam nama yang heran, Tuhan Yesus Kristus. Hanya ini seru dan doa kami perlaskan hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Mari saya undang jemaat ini untuk dapat bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Sebab Yesus baik. Kita mau sama-sama katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu Tuhan, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi.
atas, jangan lupa ketinggalan yang di atas. Shalom. Shalom. Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Kalau begitu kita katakan, haleluya, aku mau memuji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Untuk petugas kantong kolektor, kami persilakan untuk maju ke depan. Suatu hari abad
persiapkan setiap hati kita. Kita mau kembali menyembah Tuhan. Kita mau kembali untuk mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Mari persiapkan setiap hati kami, Tuhan. Sebab banyak kami, Bapa, yang menjadi tempat jawaban kami. Yesus. Katakan bersama-sama, Kau telah buktikan ya Bapa. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada pada kami, Tuhan. Yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau, Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan Tuhan, berjalan bersama-Mu. Ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan dengan keras, Kau telah buktikan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi katakan, menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kami bersyukur dan berterima
kasih kepadamu Bapa. Bapa yang kami sembah, kami kenal, kami tinggikan, kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu dahsyat luar biasa Engkau bagi kami, pemeliharaan, pertolongan, penyertaan, perlindungan dari hari ke hari. Sampai hari ini Engkau memungkinkan kami kembali untuk datang berhimpun dalam bait-Mu yang kudus. Kami telah memuji dan menyembah Engkau, memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kami bersama akan menikmati kehadiran-Mu. Kami mempersiapkan diri kami sebaik-baiknya. Roh Kudus mengurapi kami, menguduskan kami, menyucikan kami. Pikiran, hati, pendengaran kami, sehingga kami hanya fokus kepadamu Tuhan, tertuju hanya kepadamu. Terima kasih Bapa. Demikian pula sucikan ruangan dan setiap ruangan, tidak satu pun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi, urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau terima kebenaran firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ya, biarlah izinkan hadirat Tuhan terus bekerja, Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, mempersiapkan kita bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan, dan bersama-sama kita akan mendapat lawatan yang dari Tuhan. Puji Tuhan, kita telah memuji dan memuliakan Tuhan, kita bersama-sama akan menikmati kehadiran Tuhan melalui firman Allah yang pada saat pagi hari ini terambil dari kitab Efesus pasal 3 ayat 16 dan 17. Kita kembali kepada Efesus pasal 3 ayat 16-17 dan Kolose pasal 2 ayat 1, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Efesus pasal 3 ayat 16-17, Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dalam pembacaan ini satu kata yang ingin saya sampaikan kepada saudara, tentu berkaitan dengan firman minggu yang lalu yang saudara sudah terima. Ayat Efesus pasal 3 ayat 17 dikatakan, ya, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar. Kamu berakar di dalam kasih Kristus. Ya, berakar dalam kasih Kristus. Dalam Kolose pasal 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar berarti ada kaitannya dengan pohon, dengan tumbuh-tumbuhan, ya, dengan pohon, dengan tumbuh-tumbuhan. Saudara, minggu yang lalu saudara telah mendengar firman Tuhan, ya, pohon itu bisa hidup karena ada akar, ya, akar, berakar, bertumbuh, berbuah,
dalam kasih Kristus. Inilah tema firman Allah pada pagi hari ini, berakar, bertumbuh, berbuah dalam kasih Kristus. Ya, akar adalah penopang dari pohon. Pohon itu kuat kena terpaan angin. Sebesar angin apapun, pohon itu tidak akan roboh karena berakar. Haleluya. Berakar dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan. Dan akar itu selain dia itu penopang pohon itu, akar itu membuat pohon itu bisa hidup atau bertumbuh. Ya, berakar, akar membuat pohon itu bisa bertumbuh, menjadi kuat dan berbuah. Ya, sungguh kasih dalam Yesus Kristus. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, mengapa pohon itu tidak bisa berbuah? Semua tujuan menanam pohon yaitu untuk diambil buahnya, menikmati buahnya, saudara. Tetapi mengapa pohon tidak berbuah? Inilah inti yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Orang Kristen sudah berakar, bertumbuh, tapi mengapa tidak berbuah? Kita akan lihat di dalam Lukas pasal 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-19. Injil Lukas pasal 13 ayat 9 sampai ayat pasal 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Saudaraku kasih dalam Yesus, dalam perumpamaan Yesus mengajar dengan suatu perumpamaan. Saudara, dengan perumpamaan supaya para pendengar dapat mengerti, memahami akan ajaran Yesus Kristus. Nah, dalam ayat tadi, pembacaan tadi, ada 2 pohon. Pohon apa dengan pohon apa, saudara? Pohon ara dan pohon, halo? Pohon ara dan pohon anggur. Saudara, pohon ara dan pohon anggur itu sangat berbeda jauh. Pohon ara itu adalah pohon keras, tumbuh, ya, menjulang tinggi, pohonnya ke atas, termasuk yaitu tanaman keras. Tapi anggur ini tanaman lunak,
Dia tidak tumbuh ke atas, tapi merambat. Nah, ini beda. Tapi mengapa, saudara, pohon ara ini ditanam, pohon ara ini ditanam di kebun anggur. Saudara, nah saudara kasih, di sini kita akan belajar bersama-sama. Siapa yang dimaksud pohon anggur dan siapa yang dimaksud pohon ara? Pohon anggur ini adalah gambaran bangsa pilihan Allah. Bangsa perjanjian Allah. Siapa itu? Halo? Umat Israel, orang Yahudi. Coba kita lihat Ulangan, supaya saudara akan lebih jelas lagi. Ulangan pasal yang ke-7 ayat 6 sampai 8. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa engkau keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Fir'aun, raja Mesir. Siapa ini? Umat Israel, orang Yahudi. Tuhan sendiri yang menyatakannya. Saudara, Allah itu tetap setia dengan janjinya. Pegang janjinya. Saudara, sebagaimana ayat tadi yang dikatakan bahwa aku telah berjanji kepada nenek moyang. Siapa nenek moyang orang Israel? Abraham, Ishak, dan Yakub. Inilah gambaran pohon anggur yang memiliki perjanjian khusus dengan Allah. Bahkan dikatakan umat pilihan Allah, umat yang disayang oleh Allah. Mengapa? Apa dasarnya? Dasarnya adalah kasih. Bukankah engkau ini satu bangsa yang paling kecil di muka bumi, betul? Sampai sekarang kan? Ya. Tapi itu umat perjanjian. Dalam ayat tadi, bukankah engkau, bukan jumlahmu, bukan lebih banyak jumlah dari bangsa manapun? Hati Tuhan terpikat, Tuhan memilih. Bukankah itu paling kecil dari seluruh bangsa di muka bumi sampai sekarang? Tetapi itulah umat pilihan Allah. Saudara, Tuhan tetap pegang sumpahnya, janjinya dengan setia. Meskipun umatnya tidak setia, Tuhan tetap setia. Umatnya tidak pegang janji, Tuhan tetap pegang janjinya. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Itulah pohon anggur, saudara. Dan pohon ara ini siapa? Di luar bangsa Israel, di luar suku Yahudi, saya dan saudara. Kalau dalam perjanjian lama dikatakan bahwa itu adalah orang-orang kafir, penyembah berhala. Kafir itu tidak bertuhan, saudara. Bukan saya dan saudara bertuhan. Kafir itu tidak bertuhan, tidak menyembah Tuhan, tidak percaya Tuhan.
Itulah pohon ara di sini digambarkan seperti itu, saudara. Tapi mengapa pohon ara ini diambil, dimasukkan dalam pohon anggur ini? Kalau saya katakan pohon ara ini ada di luar pagar, di luar tembok, dicabut dan ditanam di tengah pohon anggur ini. Itu semua karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Sebetulnya saya dan saudara ini tidak termasuk umat perjanjian. Saudara, saya dan saudara ini bukan umat yang terpilih dan dipilih oleh Allah. Mengapa saya dan saudara bisa dimasukkan, terhisap? Perlu saudara ketahui, karena sampai hari ini orang Yahudi, agama Yahudi, kitabnya Taurat, nabinya Musa, dia tidak menerima Yesus itu Mesias. Dia tidak percaya Yesus itu Mesias. Saudara, maka kalau orang Yahudi menolak Yesus itu Mesias, tidak percaya Yesus itu Mesias, saudara, maka saudara yaitu pada pohon anggur itu. Kita tidak masuk, tidak termasuk. Tapi kita bisa, kenapa masuk dalam perjanjian Allah? Kita sebagai umat perjanjian Allah, saudara, kita juga umat yang dipilih oleh Allah. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat 9. Oleh karena kasih karunia Allah engkau diselamatkan. Amin saudara. Karena Tuhan mengasihi kita. Kita menjadi umat pilihan Allah. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 9 dan 10. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang berkerajaan. Saudara, umat pilihan Allah, di mana Tuhan yang telah memanggil kita dari dari gelap kepada terang. Yang dahulu kita bukan umat, sekarang menjadi umat. Amin saudara. Ini karena kasih Allah, anugerah Allah. Kalau orang Yahudi tidak menolak Yesus sebagai Mesias, saudara tidak akan mendapat bagian. Ini penjelasan singkat mengenai pohon anggur dan pohon ara. Jadi saya dan saudara ini adalah pohon ara itu. Pohon ara itu. Tuhan setelah mengambil kita dari kegelapan dan masuk dalam perjanjian, umat perjanjian Allah. Menjadi miliknya Tuhan, menjadi umatnya Tuhan. Itu karena kasih Tuhan. Bukan karena kita ada kelebihan. Firman Tuhan kan, bukankah kamu itu dari kelompok yang kecil, dari bangsa yang kecil. Tetapi Tuhan mengapa terpikat kepada kita semuanya? Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak menghendaki satu manusia pun binasa. Maka Tuhan mengasihi saya dan saudara. Jadi kalau saudara bisa percaya Yesus, menerima sebagai Mesias, Kristus yang diurapi sebagai juru selamat, itu karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan, dan karena kemurahan Tuhan. Nah, sekarang kalau saudara sudah mendapatkan predikat sebagai umat pilihan Allah, umat perjanjian Allah, apa yang Allah inginkan dalam hidup saudara? Apa yang saudara perbuat dalam hidup saudara? Adalah berbuah. Amin.
berbuah. Ayo 1, 2, 3. Berbuah. Berbuah. Dalam ayat tadi dikatakan pohon ara sudah ditanam di situ. Ditanam. Berapa tahun? 3 tahun. Yang punya kebun anggur ini dia menanam pohon ara. Diperkirakan 3 tahun sudah berbuah. Ternyata pada waktu dia datang ke kebun anggur itu, dia tidak mencari daun, saudara. Dia mencari buah. Tetapi tidak ada buahnya. Kira-kira bagaimana, saudara? Dan dia sampaikan kepada penjaga kebun anggur itu, yang mengelola kebun anggur itu, dikatakan tebang saja. Dan ada kata-kata percuma. Ini berakar dan bertumbuh loh. Jadi kita tidak cukup hanya kita berakar. Tumbuh itu mengeluarkan daun, tapi buah. Jika sudah 3 tahun menunggu tidak berbuah, saudara. Nah, saudara kasih tebang saja. Dalam Matius pasal 3 ayat 10 dikatakan kapak tersedia pada pohon itu siap untuk ditebang yang tidak menghasilkan buah. Pasti ditebang. Mau ditebang, saudara? Jangan saudara bangga, aku sudah jadi Kristen, aku sudah dibaptis, aku sudah bergereja. Tetapi kalau tidak ada buahnya, pasti ditebang dan ke dalam. Artinya, loh, ini saudara, kekristenan itu tidak cukup hanya percaya Yesus, keluar masuk gereja. Setia boleh, tekun boleh, tetapi ayat ini menuntut kita semua sebagai umat yang dipilih oleh Allah, masuk dalam perjanjian Allah, umat Allah, supaya berbuah. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara, demikian pula dalam Markus pasal 7 ayat 19, 3 Injil menulis sama, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah, baik itu dalam Matius pasal 3 ayat 10, Markus pasal 7 ayat 19, Lukas pasal 3 ayat 9, sama, diulang-ulangi sampai 3 kali. Berarti suatu hal yang penting. Buah itu suatu hal yang penting, saudara. Dihasilkan oleh anak-anak Tuhan, oleh gereja-gereja Tuhan. Kalau tidak berbuah, berarti hidup percuma. Tidak ada artinya. Baik 1, 10, mungkin 100 pun ditebang, dibuat oleh Tuhan. Tidak ada artinya. Bagaimana hidup saudara selama ini? Berapa tahun saudara mengenal Tuhan, percaya Tuhan, ikut Tuhan? Saudara, sudahkah saudara mengeluarkan buah apa yang saudara keluarkan? Firman Tuhan banyak, buah pertobatan, buah kekudusan, buah kebenaran, buah terang, buah roh. Saudara, jadi pohon itu dikenali karena buah. Saudara dikenal sebagai orang Kristen yang bertobat, Kristen yang lahir baru dari buahnya. Saudara, dari buahnya. Tidak mau kita hidup percuma, sia-sia hidup kita menjadi orang Kristen. Sekali lagi, jangan saudara bangga, saya sudah jadi Kristen. Mungkin Kristen dari lahir. Kamu belum lahir, aku sudah Kristen, banyak yang seperti itu. Tapi sudahkah menghasilkan buah?
Saudara, dalam ayat tadi dikatakan, ya, lantas penjaga kebun itu, pengusaha yang mengerjakan kebun itu, saudara, luar biasa sabarnya. Tuhan, jangan. Padahal yang empunya kebun tebang, tapi ini pekerja ini jangan. Ya, jangan, saudara. Dikatakan kami mau mengusahakan. Ya, mungkin tahun depan. Tunggu tahun depan. Akan kuusahakan. Berarti ini namanya kesempatan. Bagi saudara sebagai jemaat Tuhan, pengikut Tuhan, orang Kristen yang belum berbuah, masih ada kesempatan. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasanya Tuhan Yesus, saudara. Tuhan menunggu kapan kamu bertobat, kapan kamu lahir baru, kapan kamu meninggalkan kehidupan duniawi yang akan binasa, kedagingan, hawa nafsu. Saudara, Tuhan masih menunggu, saudara. Tahun depan berarti 1 tahun. 1 tahun 12, 52 minggu. 365 hari. Panjang, saudara. Jadi 1 tahun itu kalau saudara tidak bolong-bolong, beribadah itu cuma 52 minggu. 52 minggu. Saudara. Berarti kalau 52 ya 52 kali saudara ibadah kepada Tuhan. Masih ada kesempatan. Berarti di sini yaitu dikatakan ini kesempatan, ini adalah kemurahan Tuhan. Tuhan selalu bermurah hati, saudara. Aku kasih dalam masih ada kesempatan. Ya, belum berbuah, belum berhasil, belum beruntung, belum sukses, saudara. Tapi masih ada kesempatan tahun depan. Amin. Jangan kecewa kalau saudara belum berhasil usaha saudara, belum beruntung. Apa yang saudara-saudara usahakan selama ini belum berhasil, belum beruntung. Tidak usah kecewa. Tidak usah sedih, saudara. Amin. Masih ada kesempatan. Kesempatan, Tuhan masih memberi kesempatan. Dalam ayat ini dikatakan masih ada kesempatan 1 tahun. Ditanam 3 tahun. Enggak berbuah. Saudara, saya mau saksikan kepada saudara. Pada saya ditempatkan di sini tahun 81. Saya baca ayat ini dan pada waktu itu kami mendapatkan pelajaran di teologi, ya. Jadi seorang guru katakan demikian. Nanti kalau Anda pelayanan di jemaat selama 3 tahun tidak berkembang, berarti Anda gagal. Saudara, saya setelah 81, 82, 83. Kok tidak ada pertumbuhan? Aduh, saya gagal. Ternyata saudara, saya harus bacain, oh masih ada kesempatan. 3 tahun lagi. 4, 5, 6, 8, 6. Kok enggak ada perkembangan? Oh masih ada kesempatan lagi. 3 tahun lagi. Tahun 89, 90. Enggak berkembang, malah gereja ini entek, saudara. Halo? Entek, diusungi. Apakah saya putus asa? Saya kecewa? Saya marah, saya sedih? Oh, masih ada kesempatan. Haleluya. 9 tahun. Enggak bertumbuh, malah entek, saudara. Halo?
Saudara mungkin alami seperti itu. Apakah sudah putus asa? Wis gak gereja-gerejuan, gak Kristen-Kristenan. Aku ikut Tuhan kok uripku koyok ngini. Uripku kok soro gini. Uripku malah diolok, dihina, dicaci maki dan seterusnya. Saya masih menunggu lagi. 3 tahun lagi, 3 tahun lagi, 3 tahun lagi. Genap 30 tahun. Berarti apa? 3 kali 10, saudara. Saya menunggu. Saya masih menunggu. Oh, masih kesempatan lagi kesempatan. Baru genap 30 tahun saya pelayan di sini, gereja ini bisa dibangun dan gereja bertumbuh. Berapa tahun saudara? 30 tahun. Kalau 30 berarti 10 kali saya harus menunggu. Akhirnya saudara ada waktunya. Kalau saya putus asa, pada waktu saya ditawari saudara, saya dipanggil oleh majelis daerah, ada gereja kosong di daerah Jember sana. Ya pada waktu itu saudara saya bukan sok rohani saudara. Ya majelis daerah katakan ya ini ada gereja kok sudah ada gedung. Gedungnya 7 kali 15. Ada pastori juga sudah tembok. Memang jemaat itu sedang menghadapi masalah dengan pendetanya. Maaf saya tidak ngomong kejelekan pendeta, pokoknya ada mas dan pendeta itu ya dikeluarkan dari organisasi. Nah saudara, dan yang menarik lagi apa saudara? Sudah tidak usah mikirkan apa yang kau makan, 1 bulan sekali 1 karung beras dikirim dari jemaat. Kira-kira saudara gimana? Halo? Saya bilang, Kak panggil Om, tunggu ya. Saya berdoa 1 minggu. Oh enggak bisa, bab ini banyak yang mau masuk ke sana. Tapi kalau saya ngomong, enggak ada yang berani yang lainnya. Saya calon satu-satunya saya dicalonkan. Tapi saya bilang, saya diem aja. Terus saya bilang, berapa jemaatmu? Jemaat saya ya ibadah ya 7, 8, 10. Oh podor, sebab gereja sana hancur, biarpun gedungnya gitu. Terus lantas, apa kamu masih senang di Kali Putih? Ya Om masih senang. Terus mulia kalau gitu. Pada waktu itu belum punya gereja ini. Saudara, pada waktu kalau saya berpedoman 3 tahun saya gagal, saya tidak berpikir bahwa ada kesempatan, oh saya pindah. 2 kali saudara. Satu saat saya dipanggil oleh pendeta yang ada di Semarang Karangjati. Dia punya cabang banyak dan punya gereja juga banyak. Gereja itu salah satu di tengah perkebunan. Gerejanya besar, ada pastori. Ada pegawai perkebunan itu ke gereja situ. Ya, saya datang ke sana, saya lihat. Kalau yang di Jember saya enggak. Saya lihat ke sana, cuma lihat lagi kamu. Sampai saya 2 minggu, saya mau pulang ditahan sampai 2 minggu. Setelah saya pulang sudah ada pendeta senior. Kamu mau pindah, tinggalkan Kali Putih ya. Kalau nanti Kali Putih itu sampai enggak ada gereja, kamu apa enggak tertuduh. Oh saya enggak jadi berangkat saudara. Itu yang saya membuat bertahan di tempat ini. Meskipun saya menghadapi berkali-kali saya sampaikan kepada saudara dalam pelayanan di tempat ini 2 kali saya ditenung, istri saya yang kena, saya tidak kena saudara di gereja yang lama dan di gereja di tempat ini. Mengapa? Kalau pimpinannya mati buyarlah anak buahnya kan begitu. Tapi Tuhan tolong kami, lindungi kami, saudara. Aku kasih saya ada yang ngomong begitu kalau kamu tinggal sampai gereja itu tidak ada. Nah inilah yang membuat saya bertahan. Betapa dipermalukan Tuhan. Nama saya sopo dulu sing gembala, oh ini ditinggal oleh ini. Nah nama saya seumur hidup akan tercatat bahwa yaitu gara-gara saya gereja di Kali Putih tidak ada. Saya bertahan sampai hari ini. Aku kasih damai Kristus ada kesempatan. Tidak usah saudara kecewa kalau belum berhasil, belum tercapai. Belum beruntung saudara, masih ada kesempatan tahun depan. Amin. Itulah yang membuat saya tidak kecewa, membuat saya tetap semangat. Masih ada kesempatan dan kesempatan dan kesempatan.
kesempatan jangan disia-siakan. Amin. Kalau hari ini saudara belum berbuah, dalam tahun ini saudara belum ada buah dalam hidup saudara, masih ada kesempatan lagi. Tapi apabila kesempatan saudara sia-siakan, saudara yang akan rugi sendiri. Kemurahan Allah itu ada batasnya. Saudara, tadi dikatakan kalau tahun depan tidak berbuah, dikatakan silahkan tebang. Ada batasnya. Nah sekarang penyebab kenapa kok tidak berbuah pohon ini? Tentu ada penyebabnya saudara. Ya, pekerja tadi bilang gini, saya mau cangkul tanah sekeliling. Berarti tanahnya atos, keras. Mau saya cangkul, supaya apa? Supaya gembur. Halo? Dalam Matius pasal 13 ada 4 macam tanah. Saudara, ada 4 macam tanah. Matius pasal 13 ayat 4 sampai 8 dan penjelasannya ayat 18 sampai 23. Tanah ini berbicara tentang apa? Halo? Hati. Benih itu ditabur di tanah, di dalam hati. Firman Allah ditabur bukan di pikiran ini, tetapi di hati. Ini penyebab utama pohon ini tidak berbuah karena tanahnya atos, tanahnya keras. Ada 4 macam tanah. Yang pertama tanah di pinggir jalan. Tanah yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu, tanahnya tipis. Tanah yang ketiga tanah yang penuh dengan semak duri. Nah tanah yang keempat tanah yang baik dan subur. Penjelasannya tanah yang di pinggir jalan begitu benih firman Tuhan disampaikan. Istilahnya tidak ngefek. Tidak mudeng, tidak ngerti. Keluar masuk gereja dengar firman Tuhan berpuluh-puluh tahun tidak ngerti. Saudara, akan firman Tuhan. Begitu benih ditabur, burung datang diambil, hilang. Saudara, jadi hidup orang Kristen bertahun-tahun tetap pancet. Atos hati ini berarti. Keras hatinya. Tanah yang berbatu-batu. Pada waktu dengar, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Itu di dalam gereja. Di luar gereja, haleluya. Halo? Di sini tidak ada. Begitu datang panas terik, benih tadi cepat tumbuh, tanah cepat tumbuh. Begitu ada panas, cepat juga layu mati. Ada masalah, ada kesulitan, kesukaran. Tidak tumbuh itu firman. Dan ada di semak duri. Tumbuh bisa tumbuh, tapi duri ini lebih subur tumbuhnya. Dihimpit. Ini kekhawatiran. Khawatir terus, cemas terus. Suatu sumelang. Ya, artinya sumelang, khawatir. Khawatir ini, khawatir itu dan seterusnya. Ya, kalau dulu pada waktu awal saya pelayanan di sini, saudara, punya anak gadis, wis gede, saudara, khawatir ndak laku. Wis yang penting laku. Ada jemaat bilang, ya, yang anak Tuhan saya kasih itu bertahan dan iman. Tetapi orang tuanya, Om, mumpung ono sing gelem, Om. Wis gak apa-apa, Om. Engko mari ngono balik nang gereja, enggak balik nganti saiki sampai mati. Halo? Anaknya kuat, orang tuanya kuat imannya, anaknya ndak. Khawatir ndak laku. Amin. Jangan amin, saudara. Pasti laku, amin.
Anak-anak muda khawatir tidak dapat pekerjaan, masa depannya, dan seterusnya hidupnya. Khawatir tentang hidup, khawatir tentang pakaian, tentang makanan, tentang minuman. Saudaraku kasih, orang yang khawatir, saudaraku kasih, dalam Matius pasal yang 6 ayat 25 dan ayat sampai 32 itu, orang yang khawatir itu paling enggak dawa umure, saudara. Iya. Soal makan minum dicari orang enggak percaya. Lihat burung di udara. Lihat burung di udara tidak menanam, tidak menabur, dipelihara oleh Tuhan. Amin. Tuhan pasti pelihara kita kalau sudah benar-benar ikut Tuhan dengan baik. Jadi harus mau digarap ini hati ini, diberujul, dibajak, dicangkul. Amin. Ini kalau tetap mengeraskan hati, ya kok urip tumbuh pohon, tidak bisa. Apalagi buah. Hati yang keras, keras hati. Saudara, keras hati itu apa? Suka gampang tersinggungan, gampang marah. Saudara, itu ya. Selanjutnya singkat saja, apa yang menjadi penyebab pohon tidak berbuah? Ada 2 jenis pohon. Betul? Petani tahu ini. Yang satu akar serabut. Tahu akar serabut? Yang satu akar tunjang. Saudara perhatikan saja, tidak usah saudara sekolah di pertanian. Tapi saudara lihat saja, akar serabut itu gampang bertumbuh, ya, dan pasti berbuah, betul? Kelapa sawit buahnya gembet. Terus apalagi kurma, kelapa. Apa ini? Di depan ada jagung, ya, kacang tanah, ya, ubi kayu. Halo? Ini akar serabut, bambu, tebu. Saudara, menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Amin. Dan akar tunjang. Akar tunjang itu berarti yang ada di tengah-tengah pohon itu masuk ke dalam sana. Saudara, saya praktekkan. Saya ngomong begini, saya praktekkan. Pada waktu saya menanam pohon rambutan. Sudah bertahun-tahun tidak berbuah. Lantas saudara ngomong begini, Pak Ali, caranya begini. Kamu gali, akar yang ke bawah itu harus dipotong. Akar itu yang menyebabkan tidak bisa berbuah, potong. Terus kasih pupuk kompos. Betul saudara. Saudara buktikan kalau saya ngomong begini apa betul. Saudara punya pohon bertahun-tahun, 10 tahun tidak berbuah. Yang pohon mangga mungkin, pohon rambutan. Saudara lakukan itu. Itu yang menyebabkan ada akar yang masuk ke dalam. Kira-kira akar apa ya itu ya? Halo? Akar apa itu? Saudara ngomong akar pahit, betul. Saudara baca di dalam Ibrani pasal 12 dan 14, kita baca saja. Ibrani pasal 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh yang menimbulkan dan yang akar pahit. Itu yang menyebabkan tumbuhan hidup orang Kristen tidak bisa berbuah, hanya tumbuh dengan subur daun, tapi tidak ada buahnya. Akar pahit. Hati yang pahit. Sakit hati. Sakit hati. Hati itu apa? Dalam kedokteran liver. Loro livere. Maaf ya, baru-baru ini saya tanya. Saya dibel dengan
pendeta dari Mojoagung kenal sama nama ini, rumahnya di Tangunan. Oh, enggak tahu saya, enggak kebaktian di tempatmu, tidak. Ya ini bilang kata meninggal. Terus saya tanya sama Pak Siombing, betul lah iya, sakit apa? Liver, usianya masih 31. Jadi itu membuat pohon itu enggak bisa berbuah, malah mati. Hidup orang Kristen mati. Masih ada simpan akar pahit, kepahitan. Kalau sudah simpan berarti saudara tidak bisa mengampuni. Dosa yang paling besar tidak mau diampuni dan tidak mau mengampuni. Dikatakan suatu ikatan diikat di apa yang terikat di dunia, ikatan akan terikat ke surga. Mau masuk surga? Lepaskan akar pahit. Itu menyengsarakan hidup saudara. Membuat saudara sakit. Tidak ada sukacita dalam hidup. Amin. Lantas yang ketiga, saudara, dikasih pupuk. Dikasih pupuk. Tapi saudara tahu petani-petani, kalau yaitu saudara nanam jagung, pupuknya kebanyakan gimana Pak Suradi? Busuk loh, betul? Kebanyakan pupuk bisa gemuk tapi tidak berbuah. Tadi dikatakan sampai busuk. Padi demikian. Saudara dibilang, aduh firman Tuhan ini kok atos banget, kok pedes banget. Firman Tuhan ini kok nempel aku terus, saya bilang gitu. Kan gitu. Inginnya firman Tuhan yang enak-enak, itu pupuk saudara. Apa itu tadi kebanyakan pupuk? Halo? Kalau ingin pupuk terus dinina pupuknya anak Tuhan, selalu digendong, disanjung, dipuji, ingin hanya diperhatikan, itu pupuk. Akhirnya jadi busuk tadi katanya. Bisa mati, hanya bisa daun, tidak bisa berbuah. Pupuk memang perlu saudara. Halo? Firman Tuhan yang memupuk kita semua. Saudara, yang terakhir sebagai kesimpulan, ya, berbuah dikatakan itu sama dengan berhasil. Mau berhasil, mau sukses, mau beruntung, berbuah itu berarti berhasil. Kita lihat caranya. Yosua pasal 1. Yosua pasal 1. Yosua pasal 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Hanya kuatkanlah, teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau dan kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kamu bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang ditulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan mau berhasil, beruntung. Yang pertama, ojo nyimpang kanan, nyimpang kiri, gak usah noleh kanan, noleh kiri. Noleh kiri lihat kelemahan orang, kesalahan orang, kekurangan orang. Jadi kecewa. Tidak bisa maju. Saudara banding-banding ya, lihat kesalahan orang, kelemahan orang, kekurangan orang, dosa orang. Saudara akan kecewa, tidak akan maju. Oh itu Kristen sudah lama kok ngono uripe. Kan begitu, tidak usah saudara lihat itu. Lihat ke kiri itu berarti. Kalau tidak boleh lihat ke kiri, lihat kanan, harus lihat kemana? Berjalan kemana? Lihat kanan. Wong kok diberkati, wong itu kok berhasil. Kok luar biasa. Jadi iri, jadi cemburu sosial. Padahal podo-podo nang gereja. Jangan lihat orang yang berhasil, jangan lihat orang yang bersalah, orang yang yaitu banyak kekurangan. Lihatlah tuh, ini langkah pertama untuk beruntung dan berhasil. Pandanglah tuh
Lihatlah Tuhan. Saudara, enggak usah lihat kanan kiri. Lihatlah Tuhan. Ya, sebagai sumber segala-galanya. Amin. Pandang Tuhan, saudara. Selanjutnya yang kedua, untuk saudara bisa berbuah, berhasil, dan beruntung. Ya, ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah engkau memperkatakan Taurat Tuhan. Memperkata itu ngomong, mengucap, berkata-kata. Jangan lupa. Kapan saudara mengatakan firman Allah ini? Setiap hari. Makanya setiap hari bacalah firman Tuhan. Amin. Cara melatih untuk memperkatakan Taurat Tuhan, firman Tuhan, yaitu baca firman Tuhan dan setiap hari. Karena saudara yang sudah baca ucapkan firman Tuhan, setiap hari saudara yang sudah bacakan firman Tuhan. Apa firman Tuhan itu? Kebenaran, bukan memperkatakan kesalahan orang lain, ngerasani orang lain, elek orang lain. Tetapi firman yang keluar dari mulut. Amin. Ini yang kita katakan, yang kita ucapkan. Terus yang ketiga, merenungkan firman Tuhan itu. Siang dan lalak mikir firman Tuhan, gimana pikiran yang lainnya? Kalau kita pikirkan firman Tuhan, cari dulu kerajaan kebenarannya, sudah menemukan semua akan ditambahkan kepadamu. Amin. Pikiran kita kalau ada firman Tuhan dalam hidup ini, tidak pernah mikir hal yang ngeres, yang kotor, yang najis. Yang ada adalah pikiran kita ini yang baik. Jika engkau dibangkitkan dengan pikirkanlah perkara di atas, berarti yang mulia. Jadi ini untuk kita berbuah. Sebagaimana saudara baca di rumah Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Merenungkan firman yang kesukaannya firman Tuhan. Dia seperti pohon yang tumbuh dan membuat hasil. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi bertahan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kita hidup, Tuhan masih memberi kesempatan untuk berbuah, untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Untuk kita bertambah-tambah, untuk kita maju, untuk kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Haleluya. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, angkatlah tangan saudara. Saudara mau dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan memberi kesempatan untuk kita bekerja, berkarya. Haleluya, mau dikerjakan oleh Tuhan. Haleluya. Ini sudah jadi berkat. Katakan hidup ini adalah kesempatan. Kita hidup karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Haleluya.
Angkatlah tangan saudara. Haleluya. Haleluya. Tuhan mau pakai saudara dengan buah-buah kebenaran, buah-buah kekudusan, buah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Saatnya nanti tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Haleluya. Oh Tuhan, inilah anakmu, inilah umatmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri. Haleluya. Mumpung ada kesempatan, mari kita bekerja buat Tuhan, layani Tuhan, setia iring Tuhan, bergereja dan berjemaat. Haleluya. Oh haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Selagi saudara bisa lakukan segala sesuatu, kerjakan dengan sepenuh hati. Haleluya, haleluya. Lagi ini sudah, katakan oh Tuhan, pakailah ini kami Tuhan, hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyataanmu pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Katakan sekali lagi, oh Tuhan, pakailah hidupku. Haleluya. Jangan kita hidup percuma. Jangan kita hidup sia-sia, tapi berguna, menjadi berkat. Haleluya, kemuliaan bagi nama Tuhan. Saatnya nanti tak berdaya lagi, ini sudah jadi. Sekali lagi, oh Tuhan, ini hamba-Mu, anak-anak-Mu, pakailah hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Masih kuat bila saatnya nanti tak berdaya lagi, ini sudah. Sekali lagi kita katakan, oh Tuhan. Haleluya. Mohon dengan kasih Kristus, Ibu Wulan maju ke depan dan berdoa. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur kami memiliki Allah seperti-Mu, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, firman ini sungguh mengubahkan pola pikir kami, pola hidup kami Tuhan, bahwa kami hanya ingin memandang-Mu Tuhan. Kami tahu seberapapun hidup kami Tuhan, kami hanya ingin selalu mengandalkan Engkau. Kami percaya Tuhan, saat Engkau masuk dalam hidup kami boleh melakukan segala, oh Tuhan, perkara di dalam-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa hidup kami hanya oleh anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini firman ini menguatkan kami bahwa hidup ini harus menjadi berkat, hidup ini harus menjadi terang bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, Engkau kuatkan hidup kami, Engkau kuatkan hati kami Yesus. Berkati Bapak Gembala, berkati pelayanannya Tuhan, pakai lebih heran lagi. Terima kasih Bapa, kami serahkan acara selanjutnya dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang hadir di tempat ini. Inilah doa kami mengucap syukur Bapa. Haleluya, amin. Kami bersilakan duduk kembali. Kini waktunya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Untuk petugas kantong kolekte kami persilakan.
Puji nama Tuhan. Sungguh indah lawatan Tuhan pada saat siang ini membawa kita untuk kita lebih mengerti di dalam iring dan layani Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terberkati. Amin. Haleluya. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Begitu juga terima kasih atas kedatangan keluarga dari Bapak Edi dan Ibu Wiwi yang dari Lawang Asri, Jalan Arjuna U16. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu nanti ya bisa bersalaman, ya bisa berkenalan supaya kita menambah yaitu keluarga di dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas korban persembahan Bapak Ibu, persembahan kasih untuk pekerjaan Tuhan maupun persembahan apapun yang Bapak Ibu berikan kepada kami keluarga hamba Tuhan. Berupa apapun yang Bapak Ibu berikan, doa kami Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu lewat usaha, lewat kerjaan, lewat apapun, disitulah janji Tuhan akan tergenapi. Amin. Puji Tuhan. Pengumuman untuk pelayanan sepanjang minggu yang kita lalui. Protokol kesehatan keluarga Bapak Warto, persembahan keluarga Bapak Eliezer hari Rabu jam 5, ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Saudari Bernike. Hari Kamis jam 5, ibadah pemuda remaja. Hari Jumat jam 4, ibadah di Tumapel. Sabtu jam 10 ada doa puasa. Jam 18 doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu. Jam 9 ibadah umum disertai dengan perjamuan suci. Senin, Selasa, Jumat ada doa malam dimulai jam 6:30. Puji Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Dan nanti mungkin kaum wanita akan ya tinggal sebentar untuk yaitu puji nama Tuhan. Begitu juga pemuda remaja setelah ibadah tinggal sebentar, juga ada sesuatu yang akan disampaikan oleh ketua remaja. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman sepanjang minggu yang kita akan lalui, dan kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita lalui, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri, kita pujikan dari semula telah Kau tetapkan. Saya mohon dengan kasih Kristus, Bapak Adi Mulyono berdoa sebelum doa berkat. Kau terdapat
tata dalam kerajaan surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Pada akhir dalam ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan, di mana kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah menyertai dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ini ya Tuhan. Di mana kami telah menaikkan puji syukur di hadapan-Mu, bahkan kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah ya Tuhan. Biar setiap benih firman-Mu Engkau tanam, Engkau meteraikan di dalam dasar hati kami. Biar Tuhan tetap benih firman-Mu boleh memberikan tanah hati yang baik dan subur ya Tuhan. Biar benih firman-Mu tidak mati, namun boleh bertumbuh dalam kehidupan kami dan berakar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, bahkan Engkau pakai kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini. Bapa, pada saat bagian Engkau juga bahkan doa khususnya untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan dalam sepanjang minggu yang akan kami lalui ini ya Tuhan. Biar Tuhan setiap jam-jam ibadah yang ada, biar Tuhan Engkau yang Tuhan Yesus mendahului Tuhan setiap jam-jam ibadah yang telah akan kami lakukan dan kami kerjakan ya Tuhan. Biar Engkau yang Tuhan Yesus ambil alih dan turut bekerja Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah yang ada Tuhan. Oh Tuhan, Engkau yang menolong dan menyertai ya Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapa, baik Tuhan Yesus, dalam setiap aktivitas anak-anak-Mu, dalam pekerjaan anak-anak-Mu Bapa, berubah apapun Tuhan, dalam Tuhan Yesus pekerjaan anak-anak-Mu, biar Engkau yang memberkati ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh seluruh anak-anak-Mu ya Bapa, biar Engkau yang campur tangan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati juga Tuhan di dalam Tuhan anak-anak-Mu yang masih duduk dalam bangku sekolah. Engkau beri hikmat akal budi dan kepandaian yang dari Engkau Bapa. Berkati juga dalam bangsa dan negara kami yang tercinta ini ya Bapa, dari pimpinan yang tertinggi Bapak Presiden sampai Tuhan Yesus RT Tuhan RW di desa kami berada ini Tuhan. Biar Engkau yang Tuhan menolong, memberikan selalu menyertai ya Bapa. Biar ada kedamaian, kesejahteraan ya Tuhan, ada dalam Tuhan Yesus negara kami ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Biar Tuhan Yesus Engkau yang utus bekerja dan campur tangan. Oh Tuhan, bagi seluruh kami jemaat-Mu yang akan meninggalkan tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami. Engkau telah memberkati kami yang hadir pada saat siang hari ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi seruan doa kami yang penuh kelemahan dan kekurangan Bapa. Hanya kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tadahkanlah tangan saudara ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Itulah sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke tempat masing-masing. Terimalah segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Roh Kudus, turun dengan limpahnya, memberkati saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput bahwa kita masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa, ku bersyukur. Bapa, ku bersyukur. Bapa, di dalam surga, syukur
terima kasih. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Kami silakan duduk kembali, yang atas boleh pulang dulu, baru kiri, tengah, dan kanan. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.